Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Bos Dacil Official dimanapun berada, mohon maaf sekali kemarin saya tidak bisa tampil di depan para sahabat karena ada sedikit insiden yang mencederai tenaga dalam saya. Untuk itu para sahabat, sekarang jam 5 sore ya, saya sebenarnya dari kemarin itu para sahabat mencari preman-preman itu, tidak tahu di mana berada. Yang saya tahu mereka hanya meninggalkan jejaknya aja, seperti mereka berbikin ulah di daerah anu. Jadi sengaja kayaknya itu mereka bikin teka-teki dengan saya para sahabat. Jadi untuk supaya saya pusing, supaya saya pesimis, supaya saya tidak tertarik lagi untuk mengganggu mereka. Padahal mereka udah punya guru, dukun santet, dukun apalah, bentuk gitu ya, 2 guru. Yang mana kemarin saya datangi ke markas mereka yang di sekitaran sini, si Abrak tidak ada, si Jack tidak ada, si Jabar tidak ada, si Tomping tidak ada. Gak ada siapa pun, hanya ada 2 sosok guru dukunnya itu para sahabat. Nah seperti itu. Untuk itu para sahabat Bos Dacil Official dimanapun berada, saya tetap mohon doa dan dukungannya dari para sahabat. Karena apa? Dengar informasi dari selentingan orang, mereka sekarang lagi melakukan aksi gerilya. Seperti itu para sahabat. Apa aksi gerilya itu? Mereka itu berpindah-pindah tempatnya. Gurunya ada, dukunnya ada. Ternyata mereka berguru pada dukun-dukun sesat itu ternyata untuk menambah kekebalan dan untuk sombong. Seperti itu para sahabat ya. Saya dengar pada kesempatan ini, menurut informasi nih para sahabat dari kameramen saya dan dari teman-temannya, bahwa si Abrak beserta anak buahnya ada sekarang di daerah perkebunan kelapa sawit. Kebetulan perkebunan kelapa sawit itu dekat jalan raya. Nah, di situ mereka melakukan operasi. Para sahabat ya, melakukan operasi mungkin sambil ritual, mungkin sambil apa, saya juga nggak paham para sahabat. Yang jelas si Abrak itu sudah keterlaluan para sahabat, sudah keterlaluan, sudah di luar batas. Nah untuk itu para sahabat, saya kesempatan kali ini saya sudah siapkan pusaka ini karena guru dukun mereka itu takutnya sama pusaka ini para sahabat ya. Kenapa saya kemarin tidak lumpuhkan atau tidak musnahkan dukun-dukun itu? Saya tidak diberi kewajiban untuk memusnahkan mereka, untuk melumpuhkan mereka. Tapi saya hanya diberi wewenang dan kewajiban oleh guru saya dan rekan saya serta sahabat saya untuk menasihati mereka supaya kembali ke jalan yang benar itu para sahabat ya. Pusaka ini mereka takutkan. Tapi ini diincar terus sama si Abrak. Pusaka ini para sahabatnya diincar terus. Bagaimana caranya dia supaya bisa mencuri pusaka ini dari tangan saya. Namun saya tidak akan kasih pusaka ini para sahabat ya. Kali ini kita akan pergi ke kebun kelapa sawit yang di daerah dekat jalan raya pokoknya para sahabat ya. Kita akan pergi ke sana, akan datangi si Abrak dengan si Jabar, mungkin sama si Jack dan yang lainnya di sana. Saya akan datangi karena saya sangat kesal sekali terhadap si Abrak ya para sahabat. Untuk itu saya pada kesempatan ini dengan kameramen si Kodel itu saya akan datang ke markas si Abrak. Katanya markas si Abrak itu dekat jalan raya di kebun sawit. Maka dengan itu saya pastikan akan ketemu si Abrak kali ini. Karena si Abrak itu tempatnya berpindah-pindah, bergerilya gitu. Saya yakinkan si Abrak ada di sana kali ini. Mungkin dengan gurunya atau dukunnya saya tidak tahu. Yang jelas si Abrak pasti ada di sana para sahabat ya. Ini saya bawa pusaka ini kenapa? Buat jaga-jaga para sahabat ya, bukan buat apa-apa, bukan buat melumpuhkan mereka, bukan buat apa. Saya mengedepankan berbicara secara persuasif, secara profesional, secara hati dari ke hati untuk tahu si Abrak itu dalam hatinya bagaimana. Karena si Abrak itu para sahabat ya,
itu gimana pun dia itu adalah apa, bukan bekas ya, saudara saya, sahabat saya, sekaligus anak buah saya. Seperti itu para sahabat ya. Dulu dia setia ikut saya kemana-kemana. Emang masa kelam-kelam dulu waktu pintu hati saya belum dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa si Abrag itu setia dengan saya. Saya sama brutal, kemana aja yang saya tidak tahu, kemana aja saya jabanin, kemana aja saya lakonin. Seperti itu para sahabat ya. Dengan itu saya kepada para sahabat dan yang lainnya, saya mohon doa dan dukungannya. Kali ini pasti si Abrag dan dukungannya saya akan ringkus para sahabat. Saya akan ringkus. Saya akan pastikan si Abrag itu ada di pohon kelapa sawit itu, di markasnya itu para sahabat. Pasti itu Bang Dacil. Benar, si Abrag pasti ada di sana. Nanti kita para sahabat Bos Dacil Official, nanti saya akan skip dulu karena perjalanan sangat panjang. Mana mungkin saya langsung on kamera dari sini, tidak mungkin ya. Kita nanti akan lihat benar atau tidaknya si Abrag ada di sana. Yang jelas saya dengan pusaka ini pede, saya tidak percaya terhadap pusaka ini. Yang melindungi saya adalah Allah Subhanahu wa taala ya para sahabat. Ya kameramen, yang jelas kita hati-hati, yang jelas kita berdoa selalu bermunajat kepada Allah sehingga kita diberikan keselamatan, diberikan kesuksesan untuk misi kita untuk menyadarkan para preman dan dukun-dukun itu para sahabat ya. Tak lupa pula pada para sahabat yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Yang belum, saya mohon di subscribe, di like, di komen, serta sebanyak mungkin, karena subscribe itu gratis para sahabat. Pada kesempatan kali ini mungkin ya kita akan melakukan perjalanan sangat jauh sekali, namun lihat aja sama para sahabat. Estafet tayangan channel Bos Dacil Official ini, estafet. Nanti para sahabat tinggal ikuti perkembangan channel Bos Dacil Official ini. Bagaimanapun, tanpa dukungan kalian, tanpa doa kalian, saya tidak bisa apa-apa, dan saya tidak bisa apa-apa. Seperti itu ya para sahabat. Untuk itu saya tetap mohon doanya, mohon dukungannya, serta supportnya dari para sahabat. Silahkan di komen. Apabila saya harus melakukan apapun dengan strategi apapun, silahkan komen para sahabat. Karena dengan komen para sahabat, saya bisa menentukan arah langkah saya. Seperti itu para sahabat ya. Kisah para preman itu jelas sangat meresahkan. Berguru pada dukun sesat, dukun santet, dukun dan sebagainya lah. Pokoknya seperti itu ya. Yang namanya preman itu maunya mau enteng dan mau enak saja. Tidak mau dia itu berusaha untuk cari nafkah yang benar. Karena si Abrag ya, saya yakin si Abrag doktrinnya ke anak buahnya itu sangat kuat. Saya tahu si Abrag itu keyakinannya sangat kuat. Dulu dengan saya, ke saya, Bos Dacil katanya, harus begini, harus begitu. Dia feelingnya kuat, si Abrag itu. Makanya susah saya menyadarkan si Abrag. Kenapa? Seperti itu ya para sahabat. Untuk itu para sahabat, kita akan berangkat bersama kameramen dengan tim untuk untuk itu. Makanya para sahabat, saya mohon doanya ya, mohon doa dan dukungannya. Dengan pusaka ini insya Allah para dukun itu sudah melihatnya juga udah keder gitu ya para sahabat. Bukan dengan apa-apa, artinya pusaka ini memiliki makna ya, bukan memiliki kekuatan, memiliki makna, bukan kekuatan. Kalau kekuatan itu turunnya dari Allah Subhanahu wa taala para sahabat ya. Tanpa bantuan, tanpa perlindungan Allah Subhanahu wa taala, apalah daya. Yang namanya makhluk gitu ya. Ciptaan, kita hanya sekedar ciptaan nih para sahabat. Oke para sahabat, jelas sekali si Abrag itu posisinya pasti takluk. Posisinya pasti nurut pada dukun itu. Karena apa? Mereka melakukan ritual, melakukan apapun yang mereka bisa lakukan, itu kita yang inginkan antisipasi itu para sahabat ya. Kita antisipasi, kita redam, kita bendung kegiatan para preman itu para sahabat. Kita tidak akan melumpuhkan, bukan kewajiban kita, bukan hak kita melumpuhkan para preman itu ya para sahabat. Jadi kita jelas dengan mereka bergejolak, mereka bikin onar, bikin ulah, bikin apa aja, jadi kita harus ingatkan mereka, kita harus waspada terhadap mereka. Nah untuk itu para sahabat, saya yakin para sahabat
Bapak, para sahabat ini butuh semacam apa ya, tontonan ini supaya jadi tuntunan seperti itu ya para sahabat. Mohon maaf apabila penyajian tontonan kami ini contoh-contoh seperti si Abra, si Jabar, si Jack, dan si Pampen, jangan ditiru para sahabat. Itu contoh yang kurang bagus, contoh yang kurang baik. Seperti itu para sahabat. Jadi kita akan tunjukkan bahwa yang namanya perbuatan jahat, perbuatan yang tidak elok dilakukan, jangan dilakukan sama mereka. Itu saya akan cegah itu para sahabat ya. Jadi apapun dalilnya, apapun caranya, apapun bentuknya saya akan jabanin, saya akan lakukan demi meredam mereka, demi membendung mereka. Bila perlu diri saya jaminannya para sahabat ya. Karena apa? Saya sangat kasihan sama si Abram. Dia sahabat saya, dia saudara saya, dia anak buah saya. Seperti itu para sahabat ya. Saya tidak mau kehilangan si Abram. Saya sayang sama si Abram ya. Seperti itu para sahabat. Jadi kalau kelakuan si Abram masih angkuh dalam dunia hitam ini, dunia kotor ini, dunia kepremanan apalah, dukunan. Nah, itu yang saya tidak sepakat dengan si Abram. Kalau cara pemikirannya, cara instingnya, cara nalurinya dia kuat para sahabat. Jadi kita akan terus berusaha ingatkan mereka, terus berusaha akan ingatkan teman-temannya juga. Karena si Abra gitu sosok yang bisa didengar oleh si Jabar, si Jack, dan si Pampe. Si Abra punya keyakinan, punya kekuatan yang bisa meyakinkan mereka, doktrin mereka. Ditambah si Abra itu berguru pada dukun-dukun seperti itu para sahabat. Jadi tidak usah khawatir para sahabat, saya tidak gentar terhadap dukunnya, tidak gentar terhadap si Abrahnya. Yang saya gentarkan kalau para sahabat tidak mendukung saya, kalau para sahabat tidak mendoakan saya, itulah para sahabat ya. Untuk itu para sahabat, perjalanan ini akan saya lakukan bersama kameramen, bersama tim dari sini. Kita si Abraham itu mungkin udah berapa hari dia virtual kali. Iya, justru itu dengan dapat informasi saya kameramen itu si Abraham itu ada di pohon kelapa, di perkebunan kelapa sawit katanya seperti itu. Jadi kita akan coba benar nggak si Abraham di sana. Kalau emang benar, berarti si Abraham benar-benar udah ritual seperti itu ya para sahabat ya, bersama dukunnya. Kemarin ada 2 dukun yang saya datangi ke markasnya. Ya seperti itu para sahabat. Jadi kita tidak boleh pesimis, saya harus optimis bahwa si Abraham itu bisa disadarkan. Target saya kemarin 3 bulan bisa menyadarkan si Abraham. Mudah-mudahan aja para sahabat ya. Dengan doa para sahabat, dengan kecintaan para sahabat terhadap channel Bos Dacin Official ini, pasti saya bisa para sahabat. Seperti ini aja para sahabat. Soalnya dia kan waktu kemarin bertengkar sampai muntah darah sama dia iya, kita harus hati-hati. Makanya saya meskipun udah muntah darah, udah luka dalam, udah apa, saya tidak akan takut dan tidak akan pesimis. Saya optimis, saya bisa menyadarkan siapa. Itu aja. Kita akan berapkan. Terima kasih atas doa dan dukungannya. Yang belum subscribe, mohon di subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Sekali lagi, yang sudah saya ucapkan terima kasih para sahabat. Terima kasih, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.